Kampung nelayan di Tegal Sari, Dukuh Trowongan, di mana kampung ini dulu sangat minus sekali karena menurut Profesor Dr. Rahman Dahuri bahwa kampung nelayan di Indonesia identik dengan kemiskinan dan kekumuhan. Tapi jika Bolo melihat di kampung nelayan Pedukuhan Trowongan, Kelurahan Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah, kemiskinan itu akan dipatahkan. Karena di kampung nelayan ini dengan maraknya merah putih, maraknya Agustusan, ini benar-benar ekonominya sudah mulai tumbuh bangkit. Ya, di sini kami berada di kampung nelayan Dukuh Trowongan. Mari kita jalan-jalan. Ini Bolo, Dukuh Trowongan di perkampungan nelayan yang rumahnya sudah sangat megah, terkesan tidak kumuh lagi seperti tahun sebelum 90. Kampung nelayan ini dengan kebangkitan ekonominya sehingga ada bangunan madrasah, bangunan masjid yang mewah, rumah-rumah penduduk yang indah. Ini menandakan bahwa kampung nelayan sudah berbeda jauh di era sebelum tahun 2000. Nah, kalau ini kampung nelayan yang benar-benar membuat kita bangga sebagai anak nelayan. Kampung nelayan Trowongan, ya. Mengapa disebut Trowongan? Konon dulu daerah ini sangat indah. Kanan kirinya ditumbuhi oleh pohon-pohon bidara. Tapi sekarang kanan kirinya ditumbuhi oleh bangunan-bangunan megah. Ini milik nelayan, kampung nelayan dengan segala keindahannya. Kemudian ini ada bangunan musola dan rumah-rumah. Semuanya hampir rata-rata 90% kehidupannya adalah nelayan. Kalau tidak, anak buah kapal atau istrinya menjadi pemulung. Ya, inilah kampung kelahiranku, Dukuh Trowongan, kampung nelayan yang sekarang ini masih ada nih sisa-sisa bangunan rumah yang tidak dibongkar. Rumah-rumah yang dulu ini juga nelayan ini, tapi ekonominya tidak seindah para pemilik kapal. Ini juga pemilik kapal. Ini pemilik kapal, ini musola yang dulu kecil, sekarang sudah indah. Nah, inilah kampung kelahiranku, di mana aku dibesarkan di kampung ini, di kampung nelayan. Dukuhnya Dukuh Trowongan. Nah, ini dulu ini rumahku ini di sini. Rumah gubuk yang dulu kecil tapi dijual kemudian menjadi seperti ini. Dan saya dilahirkan di rumah ini. Dulu waktu masih keripik dan pagarnya lantainya lantai tanah. Dan gang ini, nah gang NU, kami ada di sini. Sekarang bangunannya sudah sangat megah. Ya, karena kebetulan mereka adalah pemilik kapal. Ini pemilik kapal juga, perannya pemilik kapal. Ini sudah dibangun rumahnya nelayan. Nah, rumah yang sejak kecil saya masih ada ini bentuknya seperti ini. Ini dulu rumah paling besar ini. Dulu rumah paling besar. Dulu sekali. Tahun 60-an, 70-an, 80, 90. Ini di depannya ada rumah pemilik kapal. Jadi inilah kampung nelayan yang aku dibesarkan di sini. Dan ini menjadi saksi hidup. Rumah ini tempat kami bermain dulu kecil, dan rumah ini dulu rumah yang kaya raya, rumah yang paling besar. Tapi seiringnya dengan waktu, rumah ini menjadi tak terurus karena penghuninya sudah meninggal dunia semua. Tinggal dijual untuk pembagian waris barangkali, karena rumah ini adalah rumah peninggalan orang-orang di kampung nelayan Dukuh Trowongan. Mengapa Dukuh Trowongan? Karena kanan kirinya dulu tumbuh pohon widara atau bidara. Ini orang nelayan juga ini, nelayan. Ya, Bolo, saya teruskan perjalanannya menuju masih di wilayah Pedukuhan Trowongan.
Nah dulu ini ada bawahnya ini pohon bidara ini. Nah, di mana SD ini dulu namanya Tegal Sari. Nah, sekarang Tegal Sari 2 dulu namanya SD 4 Likur, SD 24. Ini. Nah ini ada galangan kapal, dulu itu besar sekali. Ini rumah besar sekali. Ini ada makom namanya Makam Dawa. Nah, Makam Dawa ini tempat yang disakralkan oleh penduduk setempat. Nah, ya pernak-pernik ini pohon bidara ini widara ini sekarang udah nggak ada ya, nyaris hanya beberapa pohon yang masih. Nah sekarang Bolo kampung nelayan ini pedukuhannya di sini namanya pedukuhan Terowongan. Nah ini di Jongor tempat pelelangan ikan Jongor. Kemudian ini KUD disewa Madura, baru Madura. Ini dulu kongsi namanya. Kantor KUD Karyamina. Nah, ini. Ya, pedukuhan Terowongan sudah kita tinggalkan, sekarang menjadi pedukuhan Jalan Layang atau Ketemberan atau Todan. Ya, Kampung Todan. Nah, ini bro, jalan ini dibangun di eranya Bapak Wali Kota Dewi Narso. Todan, di mana kampung Todan ini juga hampir rata-rata penduduknya adalah nelayan, tapi sudah berubah karena ini sudah memasuki wilayah perkotaan. Ya, kampung Todan dulu ada pabrik kacang sudah dijual dan dibeli oleh tetangga kita. Ini Bolo, ini masih kampung Todan. Banyak bangunan-bangunan tinggi yang dikuasai oleh sekarang para nelayan dan pemilik kapal. Nah, ini yang lebih menghebohkan. Nah, ini ada kampung Jalan Layang. Nah, ini mengapa menghebohkan? Karena apa, Bolo? Di kampung nelayan ada seorang juragan yang mampu membeli pabrik. Ini kawasan bekas pabrik kacang. Karena jalannya jalan besar, jadi jalan lingkar utara. Jalannya menjadi diperlebar. Ya, ini pemiliknya adalah seorang juragan. Artinya merangkak bareng. Tapi kembali itulah rezeki yang ngatur Gusti Allah. Nah, sekarang menjadi pengusaha kaya raya dengan bisnya yang banyak, kemudian alih usahanya ada restoran, banyak, rumahnya banyak. Nah inilah yang disebut Kampung Todan, pedukuhan Todan, di mana penduduknya hampir juga nelayan. Tapi sekarang dengan alat tangkap yang sudah dibatasi, membuat ekonomi nelayan sangat bangkit dan mampu mandiri. Itu Bolo. Terus jangan putus asa, kita pun sama. Dulu anak-anak nelayan yang sekarang sudah berubah menjadi konten kreator. Tetap Bolo terus semangat. Pagi bangun tidur, mau tidur, semuanya kalau ada kesempatan konten. Karena dengan konten menjadi Facebook Pro, menjadi konten kreator, mampu menghasilkan uang. Sungguh indah keberkahan dan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bolo, ini salah satu nelayan yang berhasil bahkan mampu membeli pabrik. Dari sekian banyaknya rumah, ini salah satu rumah yang terbaru yang sedang dibangun dan sudah di finishing, sudah dihuni oleh anak-anaknya. Kembali kebangkitan nelayan yang dianggap kumuh sekarang di Kampung Terowongan Tegal Sari sudah dipatahkan. Nah, ini jalan besar ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, namanya Jalingkut, Jalan Lingkar Utara. Tetap semangat Bolo. Ini salah satu contoh bahwa nelayan tidak identik dengan kekuman, tapi 1001. Karena pada kenyataannya masih banyak nelayan yang miskin. Ya, ini perbandingannya 1001 lah.
Bayangan saya kecil dulu pabrik kacang ini hebat. Bahasanya kayak golet grapyakan, groprokan, goleti kacang. Tapi di sini pabrik kacang itu bangkrut, dibeli oleh seorang nelayan yang ini. Tetap semangat Bolo, salam sehat, sugih selawase.